Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin, amma ba'd. Bapak-bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan ilmu yang bermanfaat pada subuh kita kali ini. Bapak-bapak semua dan ibu-ibu, kita masih dalam pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang hukum akli, ya. Di sini suara saya pastikan lagi sudah jelas semua, Bapak-bapak. Aman, Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, kemarin kita waktu bulan kemarin ngebahas tentang hukum akli. Hukum akli itu adalah hukum akal, ya, berupa sesuatu pernyataan yang didasari oleh akal sehat manusia yang bisa kita katakan ini adalah sunnatullah. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan atau tidak ada pergantian terhadap kalimat Allah, maksudnya sunnatullah, yaitu hukum akli. Nanti akan kita bahas lagi, kita review pelajaran kemarin apa saja hukum akli. Baru kita masuk ke pembahasan Allah Subhanahu wa taala itu maha maujud. Ya, pertama hukum akal kemarin ada 3. Ada yang wajib, contohnya adalah setiap akibat ditimbulkan dari sebab. Nah, ini hukum akli. Tidak mungkin ada akibat, ya, yang muncul kecuali ada sebabnya. Atau salah satu hukum akli adalah yang namanya jasmani itu menempati suatu tempat. Ya, jadi jasmani kita nih. Jasmani kita itu menempati suatu tempat. Nah, ini hukum akli. Udah pasti benar. Ya kan? Jadi tidak mungkin ada orang yang menentang hukum akli kecuali dia orang gila. Salah satu contoh hukum akli adalah misalnya kebenaran dari pernyataan 1/2 daripada 2. Semua orang akan mengakui tanpa terkecuali, ya. Tanpa ada pengecualian, semua orang akan mengakui bahwasannya 1 adalah 1/2 daripada 2. Kebenaran hal tersebut mutlak dan itu hukum akal, hukum akli. Tidak mungkin salah, ya kan? Jadi hukum akli ini adalah satu perkara yang Allah tiupkan di dalam jiwa manusia dan dia adalah sunnatullah. Salah satunya adalah wajib. Jadi wajib itu apa sih maksudnya? Wajib itu yang tidak boleh tidak ada. Saya lupa definisikan di sini ya maksudnya. Mohon maaf Bapak-bapak. Jadi hukum akli itu ada yang pertama wajib. Wajib di sini adalah artinya sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Sekali lagi ya. Hukum akli ada 3, wajib, jaiz, mustahil. Kalau wajib itu artinya segala sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Nah, atau dengan bahasa lain yang dia pasti ada. Itu namanya wajib. Kayak misalnya ini, setiap ada akibat pasti ada sebabnya, wajib. Tidak mungkin ada akibat tanpa sebabnya. Nah, akal sehat manusia akan menolak jikalau dikatakan ada akibat tapi tidak ada sebabnya. Nah, ini di luar daripada sunnatullah. Nah, ini namanya wajib. Jadi kita bilang setiap akibat itu ditimbulkan daripada sebab. Ini merupakan wajib secara hukum akal. Apa arti dari wajib secara hukum akal? Maksudnya dia pasti begitu. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin ya ada akibat tanpa adanya sebab. Begitu juga ya yang saya katakan tadi. Misalnya saya bilang setiap jasmani itu pasti menempati suatu tempat. Nah, ini wajib ada. Wajib terjadi. Tidak mungkin ada jasmani yang tidak menempati suatu tempat. Jadi yang namanya jasmani itu pasti menempati suatu tempat. Nah, ini namanya wajib secara hukum akal. Ada lagi yang namanya
Ya. Jaiz atau mungkin bahasa Indonesianya. Maksud jaiz atau mungkin apa? Maksudnya dia boleh ada, boleh tidak ada. Tidak wajib, tidak mesti ada. Nah, kalau tadi yang namanya wajib itu dia mesti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya, kayak tadi setiap sebab akibat ditimbulkan dari sebab. Kalau jaiz misalnya, saya mengatakan makan itu mengenyangkan, ya. Boleh jadi ada makan tapi tidak mengenyangkan. Nah, ada bisa. Atau ya misalnya saya katakan api itu membakar. Tidak setiap ada api itu membakar. Nah, itu tidak mengharuskan setiap ada api itu pasti membakar. Ya kan? Ini maaf, contohnya adalah jaiz di sini, maaf, saya contohkan adalah alam semesta misalnya. Alam semesta ini ya, ini tidak wajib ada. Artinya jikalau tidak ada alam semesta, maka tidak akan ada kemustahilan yang terjadi. Ya, jadi boleh ada, boleh tidak. Misalnya wujudnya kita. Maaf ini, contohnya ini makan mengenyangkan tuh ke hukum adi, ke hukum adat istiadat kemarin. Maaf di sini saya agak keliru menaruhnya. Contoh dari jaiz atau mungkin adalah wujudnya kita. Kita ini ada. Apakah keberadaan kita ini wajib ada, atau mustahil ada, atau mungkin ada, mungkin enggak? Nah, ini keberadaan kita ini maksudnya ke dalam jaiz, mungkin. Jadi keberadaan kita itu tidak masuk dalam kategori wajib. Bisa ada, bisa enggak. Kalaupun enggak ada, tidak akan terjadi sesuatu yang mustahil. Kalaupun tidak, kalaupun ada, ya hal tersebut bukanlah sesuatu yang wajib ada. Ya, keberadaan saya, keberadaan bapak-bapak, keberadaan anak-anak kita, keberadaan yang kita lihat sekarang, semua keberadaan yang kita lihat sekarang adalah jaiz, mungkin. Boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi keberadaan sebab dan akibat, ya, keberadaan sebab daripada akibat itu wajib ada. Setiap yang ada pasti ada sebabnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita ulangi lagi. Jadi bapak-bapak, hukum akal ya adalah satu hukum yang berdasarkan kepada akal sehat, yang itu adalah sunnatullah yang Allah tanamkan di dalam jiwa manusia. Dia ada 3. Pertama adalah wajib. Definisi wajib adalah segala sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Salah satunya adalah yang saya sebutkan di sini. Atau contoh lain misalnya, setiap jasmani pasti menempati suatu tempat. Tidak mungkin ada jasmani yang tidak menempati suatu tempat. Jadi wajib ada, ya. Jikalau ada jasmani, pasti dia menempati suatu tempat. Kemudian ada lagi namanya hukum kedua, yaitu jaiz atau mungkin. Contohnya adalah keberadaan kita. Ya. Keberadaan kita ini adalah sesuatu yang mungkin ada atau mungkin tidak ada. Artinya kalaupun kita nggak ada, nggak mungkin, kalaupun kita nggak ada, tidak ada sesuatu yang mustahil terjadi. Ya, ini saya contohin lagi, yang wajib, salah satu hukum akal yang wajib adalah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sesuatu yang wajib secara akal. Kalau tidak mungkin tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau tidak ada, maka mustahil akan adanya alam semesta. Nanti akan kita bahas di depan. Ya, salah satu contoh itu wajib ya. Salah satu contoh jaiz adalah tadi keberadaan kita. Keberadaan alam semesta merupakan jaiz. Mungkin aja. Kalau tidak ada alam semesta, tidak akan ada sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, kemudian ada yang namanya hukum akal itu mustahil. Salah satu contohnya adalah tidak adanya sebab dari adanya akibat. Jadi terjadi begitu saja tidak adanya sebab. Atau misalnya contoh lain adalah syarikul bari, sekutu bagi Allah. Ini merupakan sesuatu yang mustahil terjadi. Jadi sekutu bagi Allah itu merupakan sesuatu yang mustahil terjadi. Nanti akan kita bahas lebih mendetail di depan.
Nah, jadi Bapak-bapak semua, kita ulang kajian kita yang kemarin bahwasanya yang namanya hukum akli itu ada. Nah, kemudian ya, ini saya matikan dulu ini. Kemudian kita lanjut. Hukum akal tadi ada 3, ada yang wajib terbagi 2. Ada yang wajib nazari, ada yang wajib daruri. Wajib nazari ini apa? Wajib nazari adalah sesuatu yang dia wajib ada, mesti ada, tetapi dia butuh dalil. Dia butuh argumentasi. Sedangkan yang daruri adalah dia sesuatu yang wajib ada, tapi dia nggak butuh argumentasi, nggak butuh bukti. Karena memang sudah terjadi dan diketahui oleh semua orang. Misalnya, kayak yang tadi saya sebutkan, bahwasannya setiap jasmani pasti menempati suatu tempat. Jadi kalau saya bilang, ya, Zaidun, dia ada, hidup. Pasti dia menempati suatu tempat. Entah di rumahnya, entah di masjid, tidak mungkin dia tidak menempati suatu tempat. Ini adalah wajib doruri. Artinya yang tidak butuh mikir, yang tidak butuh argumentasi. Semua orang sudah tahu. Sementara kalau wajib nazari, dia sesuatu itu mesti ada tapi butuh bukti, butuh dalil, butuh argumentasi. Contohnya apa? Contohnya adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini butuh pembuktian, butuh kepada argumentasi. Dia wajib ada. Zat Allah itu tidak mungkin tidak ada, tetapi keberadaannya itu kita butuh argumentasi, kita butuh mikir agar kita faham bahwasanya Allah itu ada. Makanya dalam ayat Al-Quran itu selalu ayatnya afalam yanzuru, afala taqilun, ya kan? Kemudian afala tatadabbarun, kenapa tidak berpikir, kenapa tidak menggunakan akal? Karena untuk membuktikan keberadaan Allah kita butuh bertafakkur. Ya, kita melihat alam semesta begitu megahnya, kemudian kita melihat alam semesta ini tersusun dan seterusnya, sehingga berujung tidak mungkin kalau tidak ada zat yang mengadakannya. Zatnya tersebut menamakan dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dinamakan wajib nazari. Jadi sekali lagi, wajib itu ada 2. Ada wajib nazari, ada wajib doruri. Wajib nazari adalah perkara yang dia mesti ada, tidak mungkin tidak ada, tetapi butuh pembuktian, butuh berpikir untuk mengklaimnya. Sedangkan wajib doruri adalah sesuatu yang wajib ada dan telah diketahui oleh semua orang, tidak membutuhkan kepada dalil, tidak membutuhkan kepada argumentasi untuk pembuktian akan keberadaannya. Ya, sekarang kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala masuknya dalam kategori wajib nazari. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajib ada tapi butuh pembuktian. Sedangkan alam semesta itu hukumnya jaiz atau mungkin. Boleh ada, boleh tidak ada. Ya, sekali lagi Bapak-bapak. Alam semesta ini hukumnya jaiz. Boleh ada, boleh tidak ada. Tapi keberadaannya Allah wajib ada. Mesti ada. Tidak mungkin, karena mustahil kalau nggak adanya Allah itu kalau tidak ada Allah ini akan terjadi sesuatu yang mustahil. Ya, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tapi keberadaannya Allah ini butuh pembuktian. Sedangkan alam semesta itu statusnya cuma jaiz. Nah, sekarang kita bisa, artinya kita mau mengisbatkan, menguatkan, atau mengklaim, atau membuktikan bahwasanya Allah itu ada. Ya kan? Itu bagaimana caranya? Cara pembuktiannya adalah dengan melihat kepada alam semesta dan kita mengatakan harus meyakini alam semesta itu baru dan ada permulaan. Ya, jadi sekali lagi Bapak-bapak, ya, kalau kita mau mengisbatkan atau membuktikan bahwasannya Allah itu mawujud, Allah itu ada, Maha Pencipta, Maha Berkehendak, Maha Berkuasa, itu kita harus
meyakini dulu bahwasannya alam semesta ini baru dan ada permulaan. Jadi bukan kekal abadi, tapi dia ada permulaan dari ketiadaan. Sekali lagi, berarti alam semesta ini karena statusnya mungkin atau jaiz, maka dia bisa ada dan bisa tidak ada. Artinya alam semesta ini baru. Artinya alam semesta ini ada permulaan. Berawal dari ketiadaan menjadi ada. Nah, ketiadaan alam semesta pada awalnya, kemudian ada, dari tidak ada menjadi ada, ini menjadi salah satu kunci kita untuk membuktikan bahwasannya Allah itu maha ada. Ya, sekali lagi Bapak-Bapak. Barunya alam semesta atau berpindahnya alam semesta dari ketiadaan menjadi ada, ini menjadi kunci bagi kita untuk membuktikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada, maha ada. Baik, kita lanjut ya. Sekarang tadi sudah kita ketahui bahwasannya ya permulaan atau barunya alam semesta, berawalnya alam semesta dari ketiadaan menjadi ada adalah kunci daripada adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mau ngebuktiin dari mana kita tahu kalau alam semesta itu baru memiliki permulaan. Tahu dari mana? Nah, di sini dalilnya haruslah dalil akli. Dalilnya haruslah dalil yang dari akal sehat. Kenapa ulama ilmu kalam atau ilmu tauhid dalam hal ini tidak menggunakan dalil dari Al-Qur'an langsung teksnya? Pertama adalah ya, kalau dari Al-Qur'an langsung teksnya, maka nanti kita butuh membuktikan dulu bahwasannya Al-Qur'an tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita orang muslim sudah meyakini, tapi kita sedang berbicara pada orang yang universal. Di sana ada yang dia beriman, ada yang tidak beriman. Yang mengikat mereka semua adalah dalil akli, dalil akal. Sehingga di sini digunakan dengan dalil akal. Kalau kita sesama orang muslim yang sudah memang notabene-nya kita percaya akan kerisalahan Nabi Muhammad, kita menggunakan ayat afalam yasiru fil ardi, kemudian Allahu khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan bumi dan langit. Udah cukup. Karena kita udah cukup punya kepercayaan bahwasannya risalah Nabi Muhammad dari Allah. Sekarang kita ketika ingin mengisbatkan, menguatkan akidah kita, sementara audiens kita bukanlah orang yang notabene-nya percaya kepada kerisalahan Nabi Muhammad. Maka di sini mau nggak mau dalilnya akli, harus akal. Karena nanti akan terjadi muter-muter seperti yang saya jelaskan kemarin, waktu pertemuan lalu. Nah, sekarang dalil akal, alam semesta itu baru, alam semesta itu mempunyai permulaan, alam semesta ini berawal dari ketiadaan menjadi ada, itu apa dalilnya? Pertama, kemustahilan adanya akibat tanpa adanya sebab. Nih, dalil pertama. Jadi mustahil ada akibat tanpa adanya sebab, itu sangat mustahil. Akal sehat tidak bisa menerima. Kemudian, kemustahilan tasalsul, silsilah sebab akibat yang tidak ada ujung. Nanti akan kita bahas ya. Ini A disebutkan dari B, B disebutkan dari C dari D, D dari E, terus nggak berujung. Ini mustahil, tidak mungkin. Kemudian adalah kemustahilan daur. Daur ini dialektika yang berputar-putar. Jadi yang pernah saya jelaskan, misalnya A itu nggak bisa kecuali ada B, B nggak bisa kecuali ada A. Jadi dia muter. Kayak misalnya ya, risalah Nabi Muhammad itu benar, tahu dari mana? Tahu dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu benar, tahu dari mana? Dari risalah Nabi Muhammad. Risalah Nabi Muhammad benar, tahu dari mana? Dari ayat Al-Quran. Jadi muter aja. Ini namanya daur. Dialektika yang berputar-putar. Nah, jadi yang namanya akibat tanpa ada sebab itu mustahil. Yang namanya tasalsul itu mustahil. Yang namanya daur itu mustahil. Ketiga dalil akli ini adalah sebagai bukti bahwasannya alam semesta itu baru. Nah, di sini makanya Bapak-bapak semua, dalil akli ini atau dalil akal dipakai waktu Abu Hanifah sedang mendebat orang ateis. Kata mereka bahwasannya tidak ada yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Akhirnya Abu Hanifah pergi,
dan terlambat datang. Kemudian Abu Hanifah ditanya, kenapa kamu terlambat datang untuk berdebat dengan ateis ini? Kata Abu Hanifah, saya tadi mau datang ke sini terjebak dengan sungai besar. Kemudian saya nggak bisa menyeberang. Akhirnya saya duduk, dan ketika saya duduk, tiba-tiba ada kayu lewat, satu persatu kayu lewat, dan lama-lama menyusun jadi getek. Kemudian setelah menyusun dari getek, saya naik getek itu dan menyeberang sungai. Spontan orang-orang yang dengar itu dan orang ateisnya ketawa. Bagaimana bisa kayu lewat sungai, kemudian tiba-tiba ngebentuk sendiri jadi getek? Kata Abu Hanifah, itulah jawaban buat orang ateis. Bahwasannya getek saja tidak mungkin menyusun diri sendirinya. Ya, tidak mungkin kayu di getek itu tiba-tiba datang nyusun, kemudian ngikat sendiri, kemudian jadi getek yang sisinya panjangnya sama kanan kiri, kemudian mempunyai ikatan-ikatan. Itu udah nggak mungkin. Apalagi alam semesta, tidak mungkin dia bergerak sendiri, kemudian dia menyusun sendiri, kemudian dia jadi begitu kompleks seperti sekarang. Jadi hanya orang gila. Jadi kalau kata Abu Hanifah, yang namanya getek saja tidak mungkin menyusun dirinya sendiri, padahal getek itu simpel loh, ya kan? Padahal getek itu nggak kompleks loh. Apalagi alam semesta yang begitu kompleks. Nah, di sini Abu Hanifah menggunakan dalil akli. Jadi tidak Abu Hanifah langsung misalnya tiba-tiba ngomong misalnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nanti yang ateisnya bagaimana? Saya nggak percaya dengan Qul huwallahu ahad. Bagaimana saya bisa percaya Qul huwallahu ahad? Nah, jadi di sini makanya oleh ulama ahli tauhid, ulama ilmu kalam, dalil yang dipakai dalam hal pembuktian barunya alam semesta, memiliki permulaannya alam semesta, dalam hal alam semesta itu punya permulaan, dan ini adalah kunci akan wujudnya Allah, itu menggunakan dalil akli, tidak menggunakan dalil nakli. Seperti itu. Jadi harus dipahami Bapak-Bapak, jangan sampai nanti kita bilang, wah ini nggak sesuai sunnah ini. Dalilnya bukan dari Al-Quran nih. Ini mainnya logika ini. Sesat ini. Nggak bisa. Harus dipahami dulu dengan baik. Jadi bukannya di sini kita mengedepankan logika dan mengesampingkan Al-Quran atau sunnah. Bukan, sama sekali bukan. Yang berkata seperti itu, dia adalah orang yang belum belajar. Ya. Orang yang belum belajar tapi dia sudah bicara. Jadi jatuhnya seperti ini. Jadi yang dimaksud menggunakan dalil akli, karena pada hal ini tidak mungkin kita itu menggunakan dalil nakli. Tidak mungkin. Karena dalil nakli ini butuh pembuktian lagi. Nah, makanya oleh ahli kalam dipakai dalil akli. Nah, oke, sampai di situ dipahami. Kemudian, ya, jadi ada 3 dalil yang disusun ulama bahwasannya alam semesta ini baru dan memiliki permulaan. Ini dalil. Kemudian, ya, kita bahas satu-satu. Kemustahilan adanya akibat tanpa adanya sebab. Ya, kita lihat nih alam semesta. Tadi kan jatuhnya dia mungkin, bukan wajib, bukan mustahil. Kenapa dia jatuhnya kepada mungkin, bukan wajib, bukan mustahil? Kalau wajib tadi kan dia sesuatu yang mesti ada, nggak mungkin nggak ada. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan adanya alam semesta ini, nggak ada yang mengharuskan adanya alam semesta ini. Ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Adanya sesuatu yang mengharuskan adanya alam semesta. Kalau kita bilang alam semesta ini akibat, dia butuh kepada sebab. Tidak setiap sebab itu menimbulkan akibat. Mungkin aja ada sebab tapi tidak menimbulkan akibat. Tetapi jika ada sebab, jika ada akibat, pasti ada sebabnya. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi alam semesta ini statusnya bukanlah wajib, bukan juga mustahil. Mustahil tadi kan yang tidak mungkin, tidak ada. Alam semesta ini harus tidak ada. Oh, enggak juga. Boleh aja ada, boleh aja enggak. Nah, jadi dia mungkin. Oke, kalau alam semesta ini mungkin, ya mungkin terjadi, statusnya jaiz, boleh ada, boleh enggak ada. Berarti dia mempunyai 2 kemungkinan, ya, keberadaan atau ketiadaan. Yang namanya mungkin itu bisa punya dua
kemungkinan. Yang namanya jaiz itu bisa ada dua kemungkinan. Ada atau tidak ada. Wujudnya kita Bapak-bapak itu punya dua kemungkinan. Ya, wujudnya kita itu punya dua kemungkinan. Bisa ada, bisa nggak ada. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, alam semesta ini mempunyai dua kemungkinan, ada dan tiada. Kemudian yang kita lihat sekarang ada, ya kan? Bagaimana caranya alam semesta ini bisa keluar dari ketiadaan menjadi keberadaan? Nah, bagaimana caranya? Nah, kecuali harus ada yang mengadakan. Ya kan? Jadi kan alam semesta statusnya tadi bisa ada, bisa tidak ada. Nah, artinya alam semesta ini dari ketiadaan menjadi keberadaan. Berarti harus ada yang mengadakan. Nah, ini pertanyaannya, mengadakannya ini siapa? Nah, yang mengadakannya ini adalah sebagai sebab daripada keberadaan alam semesta. Nah, di sini saya mau intermezzo sedikit Bapak-bapak. Bapaknya filsafat yaitu Aristoteles, Socrates, dan Plato. Mereka semua dijuluki sebagai bapaknya filsafat. Itu mereka sendiri mengakui bahwasannya, pertama kata mereka, semua yang di alam semesta ini bergerak. Ya, kata mereka ini. Sampai Aristoteles ini disiksa gitu. Jadi semua yang di alam semesta ini bergerak dan semuanya harus kembali kepada satu penggerak di belakang alam semesta ini. Jadi tidak mungkin alam semesta ini dengan segala bintangnya, galaksinya, itu tanpa ada penggerak. Dan penggeraknya ini haruslah satu, harus berujung pada satu, tidak mungkin lebih daripada satu. Nah, makanya pada waktu itu Aristoteles menyerukan kaumnya untuk menyembah sang penggerak itu yang menggerakkan alam semesta. Pada saat itu Aristoteles, Socrates, dan Plato sampai disiksa oleh kaum Yunani karena menentang kaum Yunani yang waktu itu menyembah dewa-dewa. Artinya apa saya pikirkan? Saya mau katakan. Artinya dengan akal sehatnya Aristoteles bisa menyampai kesimpulan bahwasannya alam semesta ini harus berujung pada satu sebab. Harus berujung pada satu zat yang menggerakkan. Dan harus satu, nggak boleh ada yang lain. Nah, itu dia poinnya. Dengan akal sehatnya dia sampai. Kemudian, dari sini bisa kita katakan bahwasannya akal ini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan agar manusia bisa berpikir dan merenungkan alam semesta ini tidak terjadi secara kebetulan. Hewan nggak bisa merenungkan hal ini, malaikat nggak bisa, manusia bisa, dan jin bisa karena dua-duanya diberikan taklif. Nah, kita kembali ke tema. Jadi alam semesta ini timbul dari ketiadaan menjadi keberadaan itu karena ada yang mengadakan. Kalau nggak ada yang mengadakan, loh kok tiba-tiba dia bisa ada, ya kan? Sementara dia kan juga bisa tidak ada. Kenapa harus ada? Gitu. Masa nggak ada yang mengadakan? Nah, di sini nggak masuk akal, ya kan? Nah, kayak wujud kita nih, ya kan? Bisa ada, bisa nggak ada. Kok tiba-tiba jadi ada? Berarti ada yang mengadakan. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan alam semesta. Jadi mustahil adanya akibat tanpa adanya sebab. Maka di sini kita bisa susun silogisme. Silogismenya gimana? Seandainya alam semesta beserta isinya tidak ada yang mengadakan, maka akan berujung kepada pengakuan bahwa ada dampak atau kejadian tanpa menyebab. Ya, kita lihat aja alam semesta berputar semua tanpa ada yang memutarkan. Bagaimana? Berputar sendiri bagaimana? Pun kalau misalnya atom misalnya bergerak, pasti nanti ada yang menggerakannya. Misalnya saya menggerakkan pulpen. Yang menggerakkannya adalah tangan saya. Tangan saya ini penggeraknya siapa? Penggeraknya adalah misalnya otak. Otak saya ini penggeraknya siapa? Penggeraknya adalah ini. Ini akan berujung terus kalau diterusurin kepada satu zat yang menggerakkan. Nah, alam semesta ini semuanya bergerak. Semuanya adalah dampak, kejadian. Tanpa ada yang mengadakan, tanpa adanya sebab, ya mustahil secara akal. Nah, jadi di sini silogismenya, seandainya alam semesta beserta di sini tidak ada yang mengadakan, maka akan berujung bahwa ada kejadian tanpa adanya penyebab. Ini mustahil bagi orang berakal, itu mustahil. Adanya kejadian tanpa adanya sebab itu mustahil. Oke, kemudian kesimpulannya, tidak adanya zat yang mengadakan alam semesta beserta isinya itu mustahil. Jadi kalau dibilang alam semesta ini bergerak dengan sendirinya, alam semesta ini ada dengan sendiri, itu mustahil secara akal. Sama aja kita bilang
adanya akibat tanpa adanya sebab, mustahil. Nah, di sini Bapak-bapak semua, bahwasannya kita ini pasti akan mengakui bahwasannya Allah itu berada kalau kita berpikir dengan akal sehat. Kita akan menuju kepada kesimpulan sana selama tidak dikotori dengan pikiran-pikiran yang lain. Dulu orang jahiliyah secara akal sehat mereka udah memahami pasti adanya Allah dan pasti Rasulullah adalah nabi terakhir. Tetapi karena ada ambisi politik, ambisi rasa gengsi, itulah yang menghalangi mereka untuk mengakui kerisalahan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini silogisme dari dalil pertama, yaitu mustahil adanya akibat tanpa adanya sebab. Kemudian, ya, bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa alam semesta tidak ada permulaan dan telah eksis tanpa permulaan? Jadi kita mengatakan ini kaum yang mengatakan bahwasannya ia mengalam semesta ini kodim bahasa tauhidnya. Nggak ada permulaan, emang ada dari dulu kala, kekal dan tidak akan pernah hancur, terus ada. Ya, ini jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah dengan dalil akal yang kedua. Ya, dalil akalnya gini. Ini namanya disebut dengan tasalsul ya, bapak-bapak. Tasalsul itu silsilah sebab akibat yang tidak ada ujung. Jadi misalnya saya bilang nih, A ini sebabnya apa? A ini sebabnya B. B ini sebabnya apa? Ya kan, B ini ada. Sebabnya apa? Sebabnya C. C ini ada. Sebabnya apa? Sebabnya D. D ini ada. Sebabnya apa? Sebabnya E. E ini ada. Sebabnya apa? F. Maaf sini. F ini ada. Sebabnya apa? Sebabnya terus nggak berujung. Terus. Jadi yang namanya sebab akibat di sininya nggak berujung. A disebabkan B. B disebabkan C. C terus nggak berujung. Sampai, wah ini mustahil. Ya. Jadi nggak ada ujungnya, itu mustahil. Harus berujung kepada satu titik. Jadi kalau saya bilang begini. Misalnya saya bilang ke bapak-bapak. Itu si artis A itu dia misalkan menggunakan narkoba misalkan. Saya buat pernyataan begitu. Artis A ini menggunakan narkoba dan ditangkap polisi. Bapak-bapak nanya saya, buktinya mana? Sumbernya dari mana? Buktinya dari si Fulan. Fulan buktinya dari mana? Dari Fulan. Fulan dari mana? Dari Fulan. Dari Fulan. Dari Fulan. Dari Fulan. Dari Fulan. Fulan. Gak berhenti-berhenti terus Fulan. Artinya pernyataan saya tadi itu bohong, nggak ada. Buktinya nggak berhenti-berhenti. Ini dari mana sampai satu titik ini nggak berhenti-berhenti terus dari Fulan. Nah, ini mustahil. Artinya saya ngarang. Artinya pernyataan saya itu adalah tidak ada. Seperti saya bilang misalnya. Saya bilang ya, misalnya setiap aksi menimbulkan reaksi. Misalnya saya bilang gitu. Buktinya mana? Saya buktikan dengan A. A ini buktinya apa? B. B ini buktinya apa? C. C ini buktinya D. D ini buktinya E. E. F. D. Terus sampai nggak berhenti-berhenti. Terus nggak berhenti-berhenti. Ya berarti pernyataan saya, aksi itu menimbulkan reaksi, nggak sah. Karena nggak seakan-akan dia nggak ada. Nggak bisa dibuktikan. Nah, berarti yang namanya sebab akibat itu harus berujung kepada satu sebab. Nggak mungkin dia tidak berujung. Kalau gitu nggak ada ilmu pengetahuan. Saya bilang misalnya, ya, yang namanya manusia misalnya, itu misalnya tubuhnya itu, ya kan, tubuhnya itu misalnya membutuhkan cairan. Kan? Ntar saya bilang, mana buktinya? Buktinya ini. Ini bukti mana? Buktinya A. A buktinya mana? B. B buktinya C. C buktinya D. Jadi nggak berujung. Nggak akan ada ilmu biologi. Jadi ini namanya tasalsul. Silsilah sebab akibat yang nggak ada ujungnya. Ini mustahil banget. Kan? Akal sehat mustahil banget. Jadi yang namanya sebab harus berujung, yang namanya akibat harus berujung kepada satu sebab. Di mana berhenti di sana. Kalau nggak ada ya mustahil. Nah, ini makanya kalau orang yang mengatakan ya alam semesta ini tidak berujung, ya mustahil adanya tasalsul. Kita pakai dalil akli aja begini lagi, ya. Kan yang namanya tasalsul kalau itu adalah satu ya perkara mempengaruhi pengaruh yang lain. Kayak di gambar ini, B itu mempengaruhi A, adanya A. Berarti B itu harus ada, ya kan? Terus saya bilang misalnya gini,
Ya, kalau dia bilang alam semesta ini dia kekal abadi. Dinosaurus keberadaannya itu menjadi sebab buat keberadaan yang lain. Harusnya dinosaurus itu masih ada dong sampai sekarang. Tapi nyatanya dinosaurus itu sekarang menjadi tidak ada. Artinya dia tidak lagi menjadi sebab buat yang lain. Nah, di sini tidak bisa ada argumen lagi. Seandainya alam semesta itu kekal, maka harusnya dinosaurus itu dan hewan-hewan purbakala sampai sekarang masih ada. Karena dia menjadi penyebab buat selanjutnya. Ini yang namanya tasalsul, tapi nyatanya tidak ada. Berarti secara realita yang namanya tasalsul itu bohong, tidak bisa, tidak sah. Jadi kalau dibilang alam semesta ini kekal, tidak ada permulaan, akan berujung kepada pengakuan tasalsul, silsilah sebab akibat yang nggak ada ujungnya. Nah, ini mustahil tidak ada ujungnya. Ya, Bapak-bapak. Ya, jadi yang namanya tasalsul ini dia mustahil. Jadi kita terapkan sekarang pada alam semesta. Ya, ini kan A itu misalnya kita bilang sama dengan tidak. Jadi kita bilang A disebabkan oleh B, B disebabkan oleh C, C disebabkan oleh D, D disebabkan oleh E, E disebabkan oleh F, F disebabkan G, G disebabkan terus nggak berhenti, berhenti terus, pokoknya nggak ada ujung-ujungnya terus sampai kemana tahu. Artinya A ini nggak ada. Kenapa? Karena nggak diketahui sebabnya, ya kan? Kan kita bilang tadi yang namanya akibat pasti ada sebabnya. Ini sebabnya nggak diketahui, nggak berujung, ya kan? Artinya kalau nggak berujung berarti dia nggak ada, berarti A ini nggak ada. Nah, di sini harus kita pahami dengan baik. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita terapkan pada alam semesta. Alam semesta disebabkan oleh B, B disebabkan oleh C, C disebabkan D, terus, ya kan? Misalnya gerakan bintang ini disebabkan oleh gerakan bintang. Gerakan bintang yang kita lihat sekarang disebabkan oleh gerakan bintang yang lalu. Gerakan bintang yang lalu disebabkan oleh gerakan bintang yang lalu. Terus, nggak berujung, terus. Artinya apa? Alam semesta atau gerakan bintang tadi sama dengan tidak ada. Karena nggak diketahui sebabnya. Siapa yang tahu? Karena tidak berujung sebabnya. Berarti itu kita mengatakan alam semesta ini sama dengan tidak ada. Sementara realitanya kita melihat alam semesta itu ada. Maka secara realita, orang yang mengatakan tasalsul ini dibantahkan oleh realita sendiri yang mereka lihat. Jadi ketika mengatakan alam semesta ini kekal tanpa permulaan, sama aja kita mengatakan alam semesta ini nggak ada sebabnya, karena nggak berujung. Kalau kita bilang nggak ada sebabnya, berarti alam semesta sebagai dampak, sebagai akibat, berarti dia tidak punya ujung. Tidak punya ujung artinya dia tidak ada. Sementara secara realita dia ada. Nah, berarti ini mustahil yang namanya tasalsul. Maka di sini bisa kita ambil silogisme. Bahwasannya seandainya alam semesta beserta isinya tidak ada permulaan, maka ini akan mengatakan adanya tasalsul. Sedangkan tasalsul itu tadi sudah dijelaskan mustahil, silsilah yang tanpa ada ujungnya. Jadi nggak mungkin ya Bapak-bapak ada silsilah tanpa ujung, kayak Masjid Al-Aqsa. Harus ada berujung pada satu titik, ya kan? Sebelum jadi besar seperti sekarang. Masjidnya dulu begini, akhirnya berujung pada satu batu peletakan, berujung pada batu peletakan pertama. Ujungnya di sana. Nggak mungkin nggak ada ujungnya terus. Mustahil. Jadi yang namanya tasalsul itu mustahil. Kalau kita terapkan pada alam semesta ini sejak dulu ada, ya kan, tanpa ada ketiadaan, mustahil. Itu tasalsul. Ya, kemudian ya Bapak ya, berarti seandainya alam semesta ini tidak ada permulaan, maka akan adanya tasalsul dan mustahil. Kesimpulannya, tidak bermulanya alam semesta adalah sesuatu yang mustahil. Nah, ini kesimpulannya. Alam semesta tidak punya permulaan adalah sesuatu yang mustahil. Kemudian, ya, bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya? Nah, ini yang pernah kita pelajari mungkin ya di pelajaran SMP, SMA. Jadi dulu alam semesta itu ketiadaan, gelap, ya kan? Tiba-tiba ada gas, hidrogen, oksigen, tiba-tiba menyatu, tiba-tiba jutaan tahun berlalu jadilah planet.
planet, misalnya bumi panas, jadi ini jutaan tahun tiba-tiba jadi ini. Nah, itu gimana tuh? Jadi alam semesta ini ada dengan sendirinya. Untuk menjawab yang ini, kita dengan dalil yang ketiga. Pertama, ya mustahil ada dialektika berputar-putar. Dialektika berputar-putar itu gini Bapak-Bapak ya. A itu menjadi sebab bagi B. Jadi B itu nggak ada kalau nggak ada A. Ya. Sementara B menjadi sebab buat adanya A. A itu nggak ada kalau nggak ada B. Nah ini muter nih, ini namanya daur nih. Sekali lagi saya jelasin. Daur itu adalah contohnya, misalnya A itu menjadi penyebab untuk keberadaan B. Artinya B itu nggak mungkin ada kalau nggak ada A. Sedangkan B menjadi penyebab dari keberadaannya A. Artinya nggak mungkin ada A kalau nggak ada B. Nah ini muter kayak gini mustahil. Kenapa mustahil? Nggak mungkin ada. Ya, pertama, ya ini kan ini pernyataan ini dari gambar itu, ini pernyataannya adalah tidak ada A jika tidak ada B. Dan tidak ada B jika tidak ada A. Ini kan muter jadinya nih. Mustahilnya di mana? Pertama, kalau kita bilang A ini adalah sebab dari keberadaan B, artinya A itu nggak butuh B. Yang namanya sebab itu tidak butuh kepada akibat, tapi akibat butuh kepada sebab. Nah, ini secara hukum akal udah diketahui semua orang, ini wajib. Yang namanya akibat butuh kepada sebab, tapi nggak sebaliknya. Sebab itu nggak butuh kepada akibat. Ini udah dipahami semua manusia, ini menjadi hukum wajib secara akal. Jadi ketika kita bilang A itu sebab bagi B, artinya A tidak membutuhkan B, tapi yang butuh adalah B. Ya kan, Bapak-bapak? Tapi ketika saya bilang B menjadi sebab dari keberadaan A, artinya saya bilang ya A itu butuh kepada B. Jadi seakan-akan saya bilang A butuh kepada B dan A nggak butuh kepada B. Sekali lagi saya bilang A tidak butuh kepada B dan A butuh kepada B. Nah ini kan jadinya kontradiksi. Sama saya kayak bilang ke orang, misalnya, ya Pak Amin hidup dan tidak hidup. Nggak mungkin. Kalau nggak hidup ya dia mati dalam satu waktu. Ya kan? Kecuali Pak Amin hidup ketika muda, mati ketika tua misalnya. Oh itu mungkin. Tapi kalau dalam satu waktu, detik yang sama, Pak Amin hidup dan tidak hidup, ya nggak mungkin dong. Nah, mustahil. Ya kan? Semua orang yang punya akal sehat akan menolaknya. Ya kan? Nah, begitu pula nanti kita bisa jadi mengatakan dari contoh ini, ya B itu kan tadi menjadi sebab buat A, artinya B nggak butuh kepada A. Tapi kita bilang A juga sebab bagi B, jadi B butuh kepada A. Jadi kita bilang seakan-akan B butuh dan tidak butuh, ya kan? A butuh dan tidak butuh. Ya ini jadi kontradiksi, nggak mungkin. Jadi yang namanya daur, ya ini namanya daur nih, dialektika yang berputar-putar ini mustahil secara akal. Kenapa mustahil? Karena akan berujung kepada kontradiksi. Bahwasannya kontradiksi itu terjadi. Mati tidak mati terjadi dalam satu waktu, mustahil. Nggak mungkin. Nah, kemudian kita terapkan pada alam semesta. Alam semesta, ya. Katanya dia berawal dari ketiadaan, kemudian tiba-tiba ada hidrogen. Jadi alam semesta ini butuh kepada oksigen dan hidrogen untuk mengadakan dirinya. Oksigen dan hidrogen itu butuh kepada alam semesta karena dia tidak mungkin ada kecuali ada di alam semesta. Jadi seakan-akan ini menjadi alam semesta butuh dan tidak butuh kepada oksigen dan hidrogen. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka di sini akan ada daur dan ini mustahil. Nah, jadi muter-muter aja gitu. Jadi ketika misalnya dipelajari dalam ilmu fisika waktu SMP, muncullah tiba-tiba misalnya gas. Gas inilah menjadi penyebab adanya alam semesta. Sementara gas atau misalnya hidrogen atau oksigen atau helium atau macam-macam nggak mungkin ada kecuali ada di alam semesta. Jadi dia butuh dan tidak butuh kepada alam semesta. Alam semesta butuh dan tidak butuh kepada oksigen. Ini jadi muter. Nah, ini secara logika ya tertolak. Maka bisa kita ambil kesimpulan
Silogismenya, seandainya alam semesta menjadi penyebab bagi dirinya sendiri, tanpa ada penyebab yang lain, muncul dengan begitu sendiri, maka akan terjadi daur. Sedangkan daur itu mustahil secara akal sehat. Kesimpulannya, maka alam semesta ini ada karena dirinya sendiri adalah mustahil. Artinya alam semesta ini ada karena sesuatu yang mengadakan, sesuatu lain yang mengadakannya. Itu dia kesimpulan. Baik, tadi dalil akal alam semesta itu memiliki permulaan, berawal dari ketiadaan menjadi ada, itu ada 3 dalilnya, yaitu kemustahilan adanya akibat tanpa sebab, kemustahilan tasalsul, dan kemustahilan daur. Ini 3 dalilnya. Maka bisa kita ambil poin di sini, tidak mungkin alam semesta ini bermula tanpa adanya yang memulainya. Nggak mungkin. Tadi kita udah tahu dalilnya. Kemudian tidak mungkin alam semesta ini tidak mempunyai permulaan. Tidak mungkin, karena akan tasalsul. Tasalsul batil. Tasalsul itu mustahil. Kemudian tidak mungkin alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri. Ada dengan dirinya sendiri tanpa pengaruh eksternal. Karena ini akan terjadi daur. Dan daur itu mustahil. Maka boleh kita katakan sekarang bahwasannya alam semesta itu ada permulaan dan harus ada yang memulai mengadakannya. Yang mengadakan alam semesta tidak mungkin butuh kepada yang lain lagi. Jadi kan dari semua yang ada, yang dilihat dari keberadaan alam semesta ini, ya dengan jutaan gerakannya, miliaran bintangnya harus berujung kepada satu titik. Nggak mungkin dia butuh kepada yang lain lagi. Karena nanti akan adanya tasalsul. Sedangkan tasalsul itu nggak mungkin ada. Mustahil. Nah, berarti intinya alam semesta ini harus berujung kepada satu zat yang maha ada. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum muslimin menyebutnya sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pembahasan selanjutnya kita akan ngebahas bahwasannya zat yang maha ada ini mempunyai sifat yang lain. Sifat apa? Sifat berkuasa, sifat berkehendak, sifat yang lain-lain sebagainya. Baik, itu Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak-Bapak ada yang mau ditanyakan. Insya Allah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ini dari jamaah. Ada Ridwan menanyakan menjelaskan sifat dan zat Allah kepada anak-anak, mungkin Ustaz, kepada anak kecil ya. Betul. Biasanya orang ateis atau orang itu menggunakan logika. Karena orang ateis itu pakai pendekatan logika, Ustaz, menjelaskan sesuatu dengan dirasakan gitu ya, yang langsung. Kayak misalkan cara doktrin ke anak kecil itu membuktikan Tuhan itu tidak ada, itu dengan minta permen, disuruh merem minta permen gitu ya, coba tangannya Tuhan minta permen gitu, nggak dikasih kan, berarti Tuhan nggak ada gitu. Tapi kalau Bu Guru ada nggak, nah, coba merem Bu Guru minta permen, dikasih permen, nah berarti Bu Guru ada, Tuhan nggak ada. Nah, itu gitu, Ustaz. Itu menjawabnya gimana, Ustaz? Itu ya, sebenarnya gini, para ulama sudah ada jawaban. Jadi memang pas anak baru pertama kali baligh, yang pertama ditalkinkan itu adalah keimanan. Sebenarnya sebelum sholat. Talkin keimanan itu bagaimana? Ya, saya katakan bahwasannya keimanan yang didapatkan oleh kita sebagai manusia itu adalah sifatnya dengan mencari. Nah, agar kita sekarang iman itu apa didefinisikan? Iman itu adalah sebagai pengakuan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha ada sebagai zat satu-satunya daripada keberadaan alam semesta ini, keberadaan kita semua. Nah, kalau kita udah mengaku itu berarti sudah ada iman, ya kan? Iman, pengakuan Allah yang menciptakan, dan pengakuan kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mencapai kepada kesimpulan itu, kita butuh yang namanya dialektika. Kita butuh yang namanya silogisme. Dalam silogisme itu ada premis. Cara ini adalah jalan yang sangat logis dan lebih logis daripada orang ateis itu sendiri atau orang yang di luar daripada agama Islam. Ini adalah cara yang paling logis. Jadi
saya intermezzo sedikit, tidak ada agama yang lebih logis, yang lebih sesuai dengan akal manusia kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak ini ketika mau balik, ini kata para ulama, ya, hendaknya mereka diajak dan diperlihatkan alam semesta ini yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Yang nggak mesti kita melihat sampai ke teleskop bintang, nggak mesti. Tapi lihat coba misalnya langit dan bumi. Kemudian kita lihat, perhatikan fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Dan kita tanamkan bahwasannya segala sesuatu yang berubah dan bergerak, itu pasti ada penggeraknya. Nah, ini adalah sesuatu yang logis. Lebih logis dari orang ateis. Sesuatu yang ada, sesuatu yang menggerakkannya. Dari semua alam semesta ini yang bergerak, ya kan, baik bintangnya semuanya, dan sesuatu yang berubah, pasti ada yang merubahnya. Kemudian kita lihatkan fenomena alam semesta ini yang ada, yang tidak ada jadi ada. Ya misalnya dari anak kita sendiri tidak ada jadi ada, berarti harus ada yang mengadakan. Kemudian kita lihat bahwasannya yang tadinya kita lapar jadi kenyang, artinya tadinya tidak ada kenyang menjadi ada kenyang. Itu membutuhkan sebab. Nah begitu juga dengan alam semesta ini, dia membutuhkan sebab, membutuhkan pengada yang mengadakan, membutuhkan yang menggerakkan. Jadi kita ibaratnya thariqahnya, metodenya dari bawah ke atas. Jadi dari parsial naik ke atas, cut. Kalau kita lihat aja nih yang kecil-kecil ini butuh ada sebabnya. Kita lihat yang kecil-kecil butuh ada penggeraknya. Kita naik ke atas, bagaimana dengan alam semesta dan segala isinya. Dan kita tanamkan bahwasannya kenapa sang penggerak ini, sang pencipta ini tidak menampakkan dirinya langsung, karena memang kalau anaknya itu sudah mengakui bahwasannya ada memang sang penggerak, sang pencipta, ya kan, sang perubah, itu semua. Setelah mengakui, baru kita doktrinkan, talkinkan bahwasannya kenapa dia tidak menampakkan dirinya, karena ini semua sebagai ujian dan cobaan. Karena pada hakikatnya hidup di dunia ini adalah ujian. Jadi zat tersebut yang menamakan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji manusia. Apakah dengan bukti-bukti yang nyata di depan matanya berupa fenomena-fenomena alam ini bisa membuatnya percaya atau malah membuatnya kekeh dan keras kepala. Itu sebagai ujian. Jadi kalau ditanya bagaimana thariqahnya cara menanamkan iman kepada anak, itu sudah dibahas oleh para ulama tauhid, yaitu dengan cara bahwasannya segala sesuatu itu mempunyai penyebab, segala sesuatu yang tidak ada mempunyai sesuatu yang mengadakannya. Nah, inilah yang paling terpenting. Ini adalah dalil logis. Jadi kalau ditanya misalnya kayak dalil orang ateis tadi dengan menutup mata bahwasannya Tuhan tidak memberikan, jadi tidak kita tanamkan bahwasannya tidak setiap yang diinginkan oleh kita langsung dikabulkan sekarang. Kita tanamkan padanya dari logika bahwasannya jikalau setiap yang diinginkan langsung dikabulkan, maka yang ada di alam semesta ini akan rusak semuanya. Masing-masing punya keinginan dan langsung dikabulkan. Sebenarnya sesimpel itu saja. Nah, jadi kalau kita menggunakan akal sehat manusia, itu akan berujung kepada pengakuan bahwasannya alam semesta ini di baliknya pasti ada yang menggerakkan, yang mengadakan, tidak mungkin dia tuing sendiri. Adanya akibat tanpa adanya sebab, mustahil. Jadi itu yang kita tanamkan. Jadi sebenarnya akidah kaum muslimin adalah sesuai dengan akal sehat manusia. Jadi jangan sampai kita berkira akidah kaum muslimin itu sesuai dengan percaya aja. Enggak. Akidah kita bukan seperti itu. Bukan seperti kaum-kaum agama-agama berhala. Yang penting percaya. Enggak. Kalau kita lihat, kita renungkan, kita pelajari ilmu akidah kita kaum muslimin tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Jadi seperti itu, mudah-mudahan jelas jawaban saya. Baik, ada lagi? Iya, menambahkan Ustaz. Assalamualaikum. Tadi ya terkait itu, kadang anak kecil kan apa yang dia rasakan itu yang dia pahami. Jadi pertanyaan, kalau misalnya orang ateis memberikan bukti, artinya pembuktiannya minta apa? Terbukti. Sekarang kalau minta Tuhan tidak terbukti, ini menjawabnya gimana ya? Karena anak kecil kan terbatas ya itunya, logika dan
kemampuan bernalarnya. Ini menjelaskan Tuhan tetapi dengan keterbatasan logika di anak kecil. Ini yang kalau gitu apa namanya, dia mungkin sentuhan rasa ya. Kalau gitu misalkan kita bilang saja misalkan kalau misalkan ya memang agak susah ke anak kecil ya. Jadi kita bilang misalnya kalau tidak setiap yang memberi apa namanya diberikan tadi kan kalau orang ateis kan bilang bahwasannya kalau Tuhan kalau tidak bisa diberikan berarti Tuhan itu tidak ada ya kan. Berarti kita nanti berikan aja sentuhan lagi ya kan. Misalnya kita apa namanya dengan berikan sesuatu lagi, kita berikan sentuhan lagi yang berupa dia apa namanya sifatnya indrawi ya kan. Bahwasannya yang diberikan itu ya dari Tuhan. Ya, sebenarnya di sini menemukan kesusahan juga untuk menjawab anak kecil. Cuman bapak-bapak nggak usah takut, ya kan? Para ulama kita sudah punya jawaban seperti yang saya jawab tadi. Selama kita menanamkan itu pada anak-anak, insya Allah dia akan memahaminya. Ya, kalau hanya sentuhan-sentuhan rasa, saya kira kita bisa mengkanternya dengan sentuhan rasa lagi. Jadi kalau kita bilang guru tersebut nanti coba minta sama guru tersebut, ya guru tersebut bisa nggak mendatangkan apa yang dimau anak kecil misalnya, selain misalnya minta permen. Kalau dikatakan misalnya coba guru tersebut dimintai oleh anak kecil itu minta misalnya mainan yang dia inginkan. Kalau guru itu tidak bisa, ya kan, berarti kita bilang saja sama anaknya. Artinya ada sesuatu yang manusia tidak bisa, sementara itu pasti apa namanya bisa dilakukan oleh yang lain. Nah, jadi kita intinya gini aja sebenarnya Pak. Kalau kita diberikan sentuhan rasa oleh guru tersebut, ya kita berikan lagi sentuhan rasa juga pada anak tersebut. Misalnya kasih sayang kita kepada anak tersebut, kita katakan ini tidak ada kalau tidak ada yang menghendakinya. Kemudian kita kasih lagi dia sentuhan-sentuhan yang lain, kita kasih hadiah. Misalnya, coba minta sama Allah, misalnya, minta apa, gitu kan? Minta misalnya hadiah ini, kemudian kita kasihkan. Sebenarnya perkaranya simpel. Saya yakin kalau anak tersebut sudah besar, bisa berpikir, pasti dia akan meninggalkan apa yang dia yakininya itu. Selama kita membentenginya terus dengan mengatakan yang seperti saya katakan tadi. Jadi menurut saya perkara tersebut sangat simpel ya. Itu karena dia mungkin masih kecil dan belum bisa berpikir untuk kompleks seperti anak dewasa. Tapi yang jelas Bapak-bapak, anak kecil yang sudah balik, yang pertama ditanamkan adalah talqin terhadap keimanannya. Itu saja. Baik, ada lagi? Baik, Ustaz. Ini ada dari Bapak Adrian. Bagaimana pendapat Ustaz dengan fenomena mencocokkan Al-Quran dengan sains? Kita tahu bahwa sains itu sifatnya bisa berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan penemuan terbaru. Dan Al-Quran itu kan sifatnya tetap. Di sini para ulama berbeda pendapat kalau mencocokkan Al-Quran dengan teori sains ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Jadi kalau yang membolehkan itu, dia mengatakan kalau nanti teorinya salah gimana? Kalau teorinya salah artinya yang salah bukan ayat Al-Quran, tapi pemahaman kita terhadap Al-Qurannya yang salah. Nah, jadi boleh nggak kalau kita misalnya mencocokkan dengan sains yang sekarang? Ya, kita di sini intinya masih ada perbedaan pendapat ulama. Intinya kalau kita ingin mencocokkan dengan sains, itu harus dengan satu teori yang benar-benar sudah paten. Nah, jadi boleh saja, gitu kan. Kemudian apa namanya? Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran dan keagungan Al-Quran? Sebenarnya yang paling dahsyat mengetahui keagungan Al-Quran itu dari segi kesastraannya. Walaupun Al-Quran itu bukan karya sastra, tapi firman Allah. Sastranya di sini maha hebat. Nah, jadi intinya kesimpulannya boleh saja, cuman juga bukan dengan cara cocok logi yang seperti terjadi sekarang. Misalnya ada fenomena tiba-tiba cocokkan sama ayatnya. Bukan begitu juga. Kita harus melihat juga ayatnya dari segi sastranya, dari segi bahasanya dengan baik, bukan dengan terjemahan Al-Quran, kemudian sabab nuzulnya,
kemudian kita lihat juga kepada kaidah usul fikihnya, baru kalau memang sama dengan fenomena sains, ya memang sama. Al-Quran akan mengabarkan, kata Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan di ufuk, ya, di ufuk, di utara, di ufuk timur, di ufuk selatan, di ufuk barat, akan kita tunjukkan bahwasannya Al-Quran itu benar dari Allah. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya was-sama'i wat-tariq, ternyata ada kedengaran suara seperti mengetuk. Torik itu kan artinya torokol bab. Torokol bab itu artinya mengetuk. Jadi kemarin yang astronom Cina ada yang seperti mengetuk, tek 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 tek, ya kan? Ya memang seperti itu. Al-Quran akan menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar. Dengan cara apa ya? Fenomena alam. Yang kita lihat ilmu sainsnya benar. Nah, bisa lewat ilmu sains, bisa lewat ilmu biologi, bisa lewat ilmu manapun, Al-Quran akan menunjukkan kalau dirinya benar. Tetapi yang harus kita pahami juga, di antara para saintis sekarang, mereka itu dari kalangan barat kebanyakan. Kalangan barat yang notabene-nya mereka tidak suka dengan Islam. Yang mereka sendiri notabene-nya adalah sebagian mereka ateis dan benci kepada Islam. Ketika ada ayat Al-Quran yang memang menjelaskan fenomena alam dan itu sesuai dengan realitas sekarang, pertama, mereka akan menyembunyikannya. Yang kedua, mereka akan bersusah payah mengatakan bahwasannya ini hanyalah cocok logi. Padahal enggak juga. Ada juga memang yang fenomena itu benar terjadi dan itu dikabarkan oleh Al-Quran. Nah, mereka akan berusaha sedemikian rupa agar kaum muslimin tidak bisa tidak menambah keimanan mereka dalam Al-Quran bahwasanya itu dari Allah. Akan berusaha. Jadi misalnya was-sama'i wat-tariq, nanti mereka akan cari-cari jalan, oh ini tidak sama dengan Al-Quran, ini hanyalah cocok logi. Enggak juga. Kalau kadang-kadang memang Al-Quran ada yang sama dengan fenomena, banyak juga, bukan ada, banyak, dan akan terus menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu memang dari Allah. Jadi kesimpulannya, boleh nggak kita mencocokkan dengan sains? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi intinya yang membolehkan, dia mengatakan kalaupun salah, teorinya berubah, itu bukan yang salah ayat Qur'annya, tapi pemahaman kita terhadap Al-Qur'annya yang salah. Seperti itu. Ya, baik Ustaz. Walaupun pada akhirnya banyak para di kalangan saintis itu yang akhirnya memeluk Islam, Ustaz ya. Iya. Oke, baik. Mau nggak mau, kalau mereka di hatinya nggak ada hal-hal yang saya sebutkan tadi, ambisi politis, malu, gengsi, kalau nggak ada dan mereka membersihkan nanti, pasti mau nggak mau akan ke sana, mengakui risalah Nabi Muhammad, mau nggak mau pasti akan ke sana. Ya. Ini baik. Dari Pak Ridwan lagi, Ustaz. Terkait sifat wujud atau ada dari sifat Allah, ya, wujud dan maha berkehendak. Beberapa dari orientalis itu mempertanyakan apakah mungkin atau tidak jika Allah menghendaki ketiadaan dirinya sendiri gitu. Karena punya sifat maha berkehendak tadi. Nah, ini masuknya dialektika Daur atau silogisme, Ustaz ya. Yang silogisme yang mana, Ustaz? Ya, jadi jadi begini, Allah Subhanahu wa taala itu wajib, ya kan. Nah, ini kan berkaitan dengan kudratullah. Ini akan kita bahas di bab kudratullah. Kudratullah itu adalah maha berkuasanya Allah. Bahkan ya nanti ada pertanyaan, apakah Allah mampu menciptakan zat yang seperti dirinya sendiri? Itu pertanyaan juga hampir sama dengan hal tersebut. Jadi yang namanya kudratullah itu tidak kaitan dengan sesuatu yang mustahil. Yang namanya kudratullah itu kaitannya dengan sesuatu yang mungkin. Ya, jadi kalau kita bilang nih, kan Allah maha berkuasa. Berkuasakah Allah untuk menciptakan zat yang seperti dirinya? Sehingga menjadi sekutu. Kita katakan kudratullah, maha berkuasanya Allah, itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Ini ada di bab kudrah nanti. Kita masih di bab wujud. Jadi tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Nah, kehendak Allah, iradah Allah, kudratullah untuk meniadakan dirinya itu adalah sesuatu yang mustahil. Jadi kudrahnya Allah tidak mungkin kepada peniadaan dirinya. Jadi kalau kita bilang
Nanti kalau dijawab sama orientalis misalnya, bagaimana Allah menghendaki dirinya jadi tidak ada? Bisa nggak itu? Kita bilang, yang namanya kudratullah itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Ibaratnya kita bilang gini, sama aja kita bilang gini, bisa nggak telinga itu ngomong? Nggak ada hubungannya, telinga itu untuk mendengar. Telinga itu bukan ngomong, ngomong itu bibir. Ya kan? Kita bilang, bisa nggak seandainya mata itu mendengar? Mata itu bukan mendengar, tapi melihat. Yang melihat mendengar itu adalah telinga. Jadi kalau kita bilang, mampu nggak Allah untuk menciptakan sekutunya atau meniadakan dirinya? Itu adalah hal mustahil. Kudratullah tidak berkaitan dengan hal mustahil. Loh, kenapa kudratullah tidak berkaitan dengan hal mustahil? Nanti ini ada di babnya tentang kudratullah. Jadi jawabannya untuk sementara adalah bahwasannya yang namanya kudratullah, kekuasaannya Allah, keagungannya Allah, keabsolutannya Allah, tentang kekuasaannya itu berkaitannya bukan pada hal yang mustahil, tapi berkaitan pada hal yang mungkin. Seperti itu. Nanti akan dibahas kenapa-kenapa di bab kudratullah. Baik, ada lagi? Sepertinya tidak ada lagi, Ustaz, pertanyaan dari jemaah. Baik. Mungkin waktunya juga sudah jam 6 lewat, bisa langsung ditutup, Ustaz, dengan Baik. doa. Kita tutup dengan doa, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala penyakit, khususnya pandemi sekarang ini. Kita diselamatkan beserta keluarga kita, dan kita diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak-bapak semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.